Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak kebaikan, memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin kita malam Selasa ini. Semoga setiap langkah kaki yang kita lakukan dan ayunan langkah yang kita gerakkan menjadi penambah beratnya timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam tiada henti-hentinya kita sampaikan kepada Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam Selasa yang lalu kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, dan malam Selasa ini pula kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin sambungan daripada pekan yang lalu. Kita sambungkan untuk mengkaji satu hadis yang agung yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini sebenarnya dikhususkan untuk Abdullah bin Abbas, anak saudaranya Nabi SAW, di mana Nabi mengajarkan kepada beliau, ya, tetapi ini juga menjadi pengajaran buat kita semuanya. Nabi SAW mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka bi kalimatin. Wahai anak remaja, karena pada saat itu, pada waktu itu Abdullah bin Abbas dalam usia remaja, ya. Beliau mengatakan, wahai gulam, ini u'allimuka bi kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kita harus paham bahwa kalimat ini memiliki satu kekuatan. Ya, kalimat ini yang keluar dari lisan kita itu memiliki satu energi yang luar biasa. Makanya saya dalam malam minggu ya kemarin, saya dengan beberapa orang saya sampaikan bahwa kalimat-kalimat yang keluar dari lisan-lisan orang yang beriman itu bahaya. Dia bisa saja memberikan sebuah kekuatan perubahan dari sesuatu.
Ya, makanya apa yang diucapkan oleh kita itu tidak boleh sembarangan. Ya, kalimat-kalimat yang keluar dari kita, ila ladaina hafizul alim. Ya, walisanan wa syafatain, dan lisan dan apa yang keluar dari dua bibirnya. Jadi Allah bersumpah bahwa lisan ini punya satu karomah, suatu energi, satu kekuatan. Walisana wa syafatain wa hadaina najdain. Falaq tahmal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqul aqabah. Jadi lisan ini akan mengeluarkan kalimat-kalimat, baik itu kalimat-kalimat yang baik maupun kalimat-kalimat yang buruk. Makanya saya nasihatkan seperti mana nasihat Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Kalau dia tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik dia diam. Karena diamnya itu emas, diamnya itu menyelamatkan. Nabi mengatakan, ya salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung dari selamatnya lisan yang keluar dari kalimat yang keluar dari lisannya. Makanya kita perlu jaga baik-baik. Saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa lisan kita ini stop hanya digunakan untuk berzikir kepada Allah. Titik. Hanya digunakan untuk mengeluarkan yang baik-baik darinya. Jangan dikeluarkan oleh sesuatu yang buruk-buruk. Ya. Karena akan dicatat ini malaikat raqib dan atid. Yang kedua, lisan yang senantiasa diucapkan dalam berzikir kepada Allah, kalau bisa sudah tidak boleh lagi keluar kata-kata yang tidak baik dari lisan. Jangan campur adukan lisan kita yang kita sering la ilaha illallah, terus kita ngomongin yang tidak baik. Tidak cukup. Cukup saja untuk kepada Allah, atau keluar dari lisan kita ini adalah perkataan-perkataan yang baik. Qul Allah awidu ar-Rahman. Ya. Allah Subhanahu berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Perkataan apa yang terbaik, yaitu perkataan yang mengajak orang kepada Allah, mengajak orang kepada kebaikan. Selebihnya boleh bercanda yang wajar, tetapi kalau tidak wajar tidak usah. Tidak usah kita memfitnah, tidak usah kita menggibah dan seterusnya. Karena kita ingat, saya ingatkan kepada diri saya dan kepada kita semuanya bahwa kalimat itu adalah sihir. Bahaya sekali. Ya. Kita bisa saja, orang pakai jampi-jampi itu kan pakai kalimat. Ya kan? Jampi-jampi itu kan dengan kalimat. Ruqyah itu kan dengan kalimat. Maka orang-orang yang senantiasa melafazkan kalimat Allah, berdoa, bermunajat, bertasbih, berzikir, baca Quran, dia punya lisan itu bahaya. Apa yang dia ucapkan itu bisa saja jadi terbukti. Makanya jangan ditahan baik-baik. Karena lisan yang kamu gunakan untuk berzikir kepada Allah itu sangat, apa kalau bahasanya, sangat masam ke asin. Asin ya, bahaya sekali. Karena kamu punya lisan digunakan sentiasa berzikir, kalau dia keluar yang tidak baik mencelakakan orang bisa celaka. Karena yang seringkali diucapkan, kayak Nabi itu tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Karena apabila dia pernah mengucapkan sesuatu yang Allah tegur, bagaimana bisa sebuah kaum selamat apabila dia menyakiti Nabi ya? Allah tegur, jangan kamu ucapkan kata-kata itu ya Muhammad ya Rasulullah. Tidak pantas seorang Rasul, seorang Nabi mengucapkan kata-kata itu. Pada saat itu Nabi berdarah memang ketika perang. Tidak salah saya perang Uhud. Maka Allah melarang Nabi-Nya
untuk mengucapkan kata-kata itu. Ya, karena bisa saja celaka semua orang dengan ucapan dia, ucapannya Nabi. Ya, padahal yang diinginkan adalah rahmat Allah bisa diturunkan kepada mereka. Ketika Nabi Nuh alaihissalam bermunajat kepada Allah, dia sudah lelah dalam berdakwah. Dia udah bilang, terserah engkau ya Allah, saya sudah dakwahi mereka siang dan malam. Ya, tetapi mereka tidak mau juga. Timpakanlah kepada mereka azab. Lisannya Nabi Nuh jadi mati semua manusia pada waktu itu. Yang hidup tinggal 86 orang dengan beliau. Dari situlah keturunan cicit cucut manusia. Maka disebut dengan Abul Anbiya, itu Nabi Nuh alaihissalam. Tenggelam itu dunia. Makanya sampai sekarang bukti tenggelamnya dunia, lautan lebih luas daripada dataran. Itu akibat dari zaman Nabiullah Nuh alaihissalam. Allah turunkan air dari langit 7 hari 7 malam, gak berhenti-berhenti, tenggelam semuanya. Jadi kalimat ini bisa menyindir orang, bisa memperbaiki orang, bisa menyakiti orang, bisa menyenangkan orang. Karena dia mengatakan, kalau kamu tidak bisa bersedekah, bersedekahlah dengan kata-kata yang baik. Karena kata-kata yang baik itu adalah sedekah kita buat orang. Ya, apalagi kalau kemudian kita mengajak kepada kebaikan dan dia kemudian mendapatkan hidayah dari kata-kata kita, itu lebih baik kata Nabi daripada kamu bersedekah dengan sedekah onta merah. Onta merah itu pada waktu itu sekelas Padirolah zaman sekarang. Ya, ini lebih baik. Hanya dari sekarang saya ingatkan, kata-kata antum semuanya ini yang senantiasa berzikir kepada Allah, itu bahaya. Gunakanlah di jalan yang benar. Ya, ngajak orang kepada kebaikan, nasihatin orang. Ya, bercanda sama keluarga yang wajar. Bercanda sama keluarga saya, bercanda sama anak, sama istri saya. Ya. Contoh dia punya kekuatan kalimat ini. Kalau kamu ngomong sama orang, kalau dia terpukau atau dia mendapatkan satu kebaikan dari kata-katamu dan dia terhantar untuk melakukan kebaikan, itu kata-katamu berarti menghipnotis orang. Disebut dalam Quran adalah qaulan tsaqila, perkataan yang penuh dengan kekuatan. Qaulan tsaqila itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kalau kamu rajin qiyamul lail, rajin baca Quran, rajin berzikir kepada Allah, Allah akan kelak berikan kepada lisanmu itu perkataan yang punya kekuatan magic luar biasa. Orang terpukau ya dengan kata-kata ini ya. Makanya ini saya sekedar menambahkan apa yang saya sudah nasihatkan kepada Bang Mukri semalam. Jadi kelong, saya ngirinya sama saya, dia telepon. Andai kata Ustadz situ saya jadi terus, abang jangan naik pula ke jangan terjun pula ke laut. Begitu saya ke sini, abang kerja aja. Saya nasihatkan beliau, hati-hati kata-kata nanti Bang Mukri. Insya Allah gunakanlah di jalan yang diridhai Allah. Ya, ini yang keluar ini bahaya sekali. Kekuatan bisa menghipnotis orang, ya, bisa melukai orang, bisa memotivasi orang, bisa membuat orang semangat, bisa membuat orang sedih, bisa membuat orang terayu. Ya, kata-kata itu penuh makna, penuh kekuatan. Jadi saya dalilnya jelas, itu sudah saya sampaikan dalilnya. Qaulan tsaqila, perkataan yang memiliki kekuatan energi, sehingga orang mendengarkan itu berat sekali. Berat itu maksudnya dia terpanggil, dia punya rohani untuk mengikuti kata-kata kita. Kenapa ya Ustaz?
Padahal saya punya ceramah, nasihat, saya kutip-kutip aja. Tapi kok orang itu dia mendengarkan? Itu namanya kaulan sakila. Kenapa ada kekuatan? Karena itu berasal dari proses. Prosesnya itu sholat, zikir, tak putus-putus, baca Quran lah dia jaga dia punya lisan. Maka ketika dia memberikan sesuatu nasihat, itu Allah adakan energi kekuatan dalam lisannya. Ya, tidak sembarangan. Ya. Maka Nabi mengatakan, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah. Saya ulang lagi kejinya ya. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Sekuat tenaga kita harus menjaga hubungan baik kita dengan Allah Ta'ala. Kita harus di tengah kesibukan kita harus berupaya menjaga hubungan kita dengan Allah. Datang azan, berhentikanlah kerjaan kita. Bentangkan sejadah. Saya pernah tidak saya cerita itu ya, kisah di zaman Nabi SAW, perang Uhud itu. Pada waktu perang Uhud itu, Nabi SAW hampir kalah dan banyak sahabat terbunuh. Pada waktu itu 70 lebih lah. Orang kafir Quraisy hanya sekitar belasan. Terpukul mundur Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah bisa bangkit kembali. Dan mereka kemudian sama-sama satu sama lain. Nabi kembali ke Mekah, ke kota Madinah. Sahabat-sahabat itu di badannya itu paling kurang ada 7 luka-luka yang sabetan-sabetan pedang. Dulu perang nggak pakai pistol, pakai parang, pakai pedang. Ada sahabat Nabi Usaid bin Hudayr itu bisa membunuh 7 orang. Kecilnya itu lebih kecil daripada bangkus lagi. Kaki sebelahnya kecil. Bukan kaki sebelahnya kecil, kaki sebelahnya kecil Abdullah bin Mas'ud. Ya, pernah diolok-olok Abdullah bin Mas'ud itu. Kakinya kok kecil gitu, diolok-olok karena tersikap kan. Apa kata Nabi? Kakinya itu lebih berat ya, timbangan pahalanya ketimbang manusia semua. Usaid bin Hudayr itu kecil dia, diangkat sama Nabi 2 tangan dia terangkat. Tapi di perang Uhud dia bisa membunuh 7 orang. Masya Allah, sahabat Nabi itu. Jadi bukan jasad ini yang punya kekuatan, rohani. Kalau rohaninya, imannya luar biasa, nggak ada yang menghalangi dia. Ya. Makanya zikir itu adalah untuk menumbuhkan kekuatan rohani. Karena kalau sudah kekuatan rohaninya ada, dalam zikirnya senantiasa mendekat. Karena zikir itu adalah dalam rangka muraqabah. Ini pembahasan kita tentang muraqabah, mendekat kepada Allah. Lewat apa? Bukan kita punya naik fisik kita ke sana. Tangganya apa? Tangganya iman. Tangganya iman dalam zikir itu juga diantaranya tangga iman naik kepada Allah. Ya. Masya Allah. Silakan. Ya. Jadi menjaga Allah itu adalah menjaga hak-hak Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu namanya menjaga Allah. Bukan Allahnya yang dijaga, tidak. Hak-hak Allah dijaga dan larangan Allah dijauhi. Itu menjaga hak-hak Allah. Ya. Ketika selesai semua pada pulang ke rumahnya masing-masing di zaman perang Uhud itu, di siang hari, di subuh hari, Allah perintahkan kepada Nabi untuk menyerang pasukan Quraisy, menyerang kembali pasukan Quraisy. Sebenarnya untuk menakutin aja, ya, untuk menakutin orang-orang Quraisy supaya mentalnya orang Quraisy jangan muncul bahwa dia pemenangnya.
Kejar balik, kata Allah. Semua, kata Nabi setelah sholat subuh, semua yang ikut perang Uhud, kurang lebih 300 orang lebih melawan, bukan 300, sekitar 600 orang ya, melawan kurang lebih kekuatan pada saat itu 3.000 kah, 1.000, 2.000 kah, atau 3.000 orang Quraisy. Disuruh serang balik. Jadi semua, kata Nabi, kepala-kepala suku kembali pulang ke rumahnya, ke kampungnya, ke sukunya, sampaikan bahwa semua yang kemarin ikut perang Uhud balik kejar orang-orang kafir Quraisy. Paling sedikit badan mereka itu terkena 7 sabetan pedang. Jadi begitu sampai di rumah itu masih terbalik, masih berdarah-darah kesian. Berdarah-darah. Ada yang sementara diobatin, ada yang sementara dikusuk-kusuk. Pokoknya luka-luka semuanya. Paling sedikit 7 kali 7 sabetan pedang. Kalau paling sedikit 7 berarti yang lain lebih dari 7 dong. Banyak betul sabetan pedang. Luka-luka pokoknya, kita nggak bisa bayangkan kalau disambut pedang yang di badan terbuka ini daging kan, kayak begitu itu. Tapi begitu Nabi suruh dan itu perintah Allah, apa kata Sa'ad bin Mu'az sahabat Nabi yang luar biasa. Ketika dia meninggal di perang itu, arsy-nya Allah berguncang karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Kita mau kayak gitu. Sama dengan Ali bin Abi Thalib, berguncang arsy Allah dan malaikat semuanya menangis ketika Ali bin Abi Thalib meninggal. Dihentikan bersama Muljam, Ibnu Muljam. Ya, karena dia adalah sahabat Nabi yang dicintai oleh penghuni langit. Jadi, para jamaah sekalian Allah, yang luar biasa hebatnya itu, ada anak muda 2 orang, usia tidak sampai 20 tahun, kakak beradik. Begitu tahu, dapat kabar bahwa semua yang ikut perang Uhud kemarin, sore, siang sampai sore itu mengejar balik orang kafir Quraisy. Dia bilang dia tinggal sama ibunya, dia hanya berdua aja, bertiga sama ibunya, kakak beradik. Nah, diceritakan itu namanya mereka siapa. Cuma dia berdua tinggal sama ibunya. Dia bilang sama adiknya, bilang sama abangnya, "Bang, macam mana cara kita mau pergi ke Masjid Rasulullah? Kita ini tak bisa berjalan. Kita jalan aja, turun dari kuda aja diseret." Kalau saya mau baca ini sebenarnya saya mau berlinangan air mata. Kan luar biasa mereka berdua. Sahabat Nabi yang luar biasa. Masih muda, belum sampai 20 tahun. Tapi sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya. Dalam keadaan seperti itu. Kita belum lagi, kita baru bengkak kaki kayak kemarin. Makanya saya itu, wahai masa saya mau kalah ini. Ya. Kita tidak. Kalau dalam kebaikan kita harus fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Fastabiqul khairat. Ini enggak. Aja itu. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Dalam fastabiqul khairat. Jadi kata abangnya gini aja deh. Nanti abang pakai 1 kaki di depan, adik 1 kaki lagi di depan. Kita saling menyeret. Coba muka-muka badan mereka. Semestinya harus istirahat. Kata Allah, kejar kembali. Mereka kejar dalam kondisi muka-muka kayak gitu. Baik, luar biasa perjuangan mereka untuk meraih cinta Allah Ta'ala, untuk meraih cinta Nabi-Nya. Makanya tidak akan ada satupun di dunia ini yang bisa menandingi pengorbanan para sahabat. Makanya mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhu wa radu anhu. Mereka orang-orang yang mendapatkan ridha Allah dan mereka ridha kepada Allah. Kita harus mengejar itu. Ya, kalau Allah sudah ridha sama kita, ya, di antara keridhaan yang Allah berikan kepada kita cinta itu, wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Sabar itu ada 3 yang pernah saya kaji. Sabar dalam ketaatan. Taat itu butuh sabar. Sabar, Pak.
taat itu butuh sabar. Ya. Tidak mudah untuk taat itu. Kayak begini, berapa orang di kampung ini, berapa ribu orang. Soal tidak usahlah kita di masjid aja. Ya. Mau ada orang tidak ada orang, kita sabar aja. Laksanakan aja ibadah. Nanti kelak di akhirat aja nanti kita itu menyesal. Kenapa saya tidak sholat sunat ya? Kenapa saya tidak zikir pada malam itu ya? Nggak akan kembali lagi masa itu. Saya ingatkan sama kita semuanya, kita ini makan kita perhatikan, minum kita perhatikan, makan dengan berbagai macam jenis makanan. Untuk apa kita makan? Supaya kita punya energi tubuh. Kita minum dengan berbagai macam jenis minuman. Kenapa kita mau minum? Untuk memperoleh energi tubuh. Terus kenapa kamu punya rohani kamu kurus kerempengkan? Caranya makanan rohani apa? Hadir di majelis zikir, hadir di majelis pengajian, hadir dalam sholat berjamaah, hadir dalam ibadah. Itu untuk apa? Untuk membuat kita punya rohani ini segar, memiliki kekuatan, sehat. Bukan dalam, memang iya ada orang berotot tapi tidak bisa ke masjid. Mana kekuatannya itu? Artinya berarti bukan di situ letak kekuatan. Kekuatan itu ada dalam rohani yang kuat. Nah, kita dalam zikir ini diajarkan untuk membangun kekuatan rohani kita kepada Allah Ta'ala. Ya, ifazillah, jagalah Allah Ta'ala. Jagalah. Ya. Niscaya Allah akan menjagamu. Saya ulangi, niscaya Allah akan menjagamu. Apa yang Allah jaga sama dirimu? Karena kembali menyatakan, Allah akan menjaga dirimu, menjaga kesehatanmu, menjaga jiwamu, menjaga mentalmu, menjaga akalmu, menjaga imanmu, menjaga hatimu. Selama ini kita tidak menjaga Allah, kita masih dijaga sama Allah. Waktu kita tidur itu kita tidak tahu apa-apa, dipatok ular pun kita tidak sadar, tapi kita dijaga sama Allah. Bisa saja orang masuk rumah kita tidak tahu, digeret leher kita, tapi Allah masih jaga kita. Yang menjaga siapa? Allah yang menjaga kita. Nah sekarang, apabila kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah, Allah pasti akan lebih menjaga kita lagi. Tidak hanya menjaga diri kita, dijaga agama kita, dijaga amaliyah kita, dijaga kita punya dunia. Dunia kita akan dijaga sama Allah. Saya yakin 100%. Yakin saya 100%. Dunia saya itu Allah akan jaga. Ya. Caranya gimana? Masya Allah la quwata illa billah. Baca lagi. Masya Allah la quwata illa billah. Itu dalam Al-Quran. Kalau kamu punya harta, jagalah dengan mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Ya. Kalau kamu tinggalkan rumahmu, bacalah itu. Kalau ada pencuri yang masuk, gak akan bisa dia keluar sampai kamu pulang. Ini rahasia, jangan kasih tahu di rumah orang. Ini amalan, silakan dibaca kalau keluar rumah. Niatkan kalau kita kemana-mana, misalnya sama keluarga besar, kosong itu rumah, kunci, sambil baca Masya Allah la quwata illa billah. Kalau masuk pencuri di situ, dia nggak akan tahu jalan keluar. Seperti mana ketika Rabi'atul Adawiyah itu dimasukin pencuri rumahnya, ambil barangnya, tidak ketemu pintu. Begitu dia letakkan karungnya yang ada barang itu, dia dapat nampak pintu. Dia angkat lagi dia punya karung, tertutup lagi pintunya. Ketawalah Rabi'atul Adawiyah. Karena Rabi'atul Adawiyah adalah waliullah. Dijaga. Dan amalan-amalan para ulama itu tuh. Makanya mereka tidak terlalu khawatir, tapi pakai tetap ikhtiarnya kunci rumah.
Kalaupun masuk nggak akan bisa keluar. Hartanya yang diambil sama hantu-hantu belau, tuyul-tuyul bacanya, masya Allah, quwata illa billah. Kalau nggak bisa kembali itu tuyul dari rumah itu, putar-putar dia nggak tahu jalan keluar itu. Atau dia mau cari rumah kita nggak ketemu di rumah kita. Amalkanlah itu kalau begitu. Ya. Apalagi sekarang musim-musim tuyul kan. Ini gara-gara Pak Sarto ini. Nah, gimana kabarnya ibu itu? Ada lagi kabar-kabar kan? Nggak ada lagi. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Allah menjaganya. Ya. Ihfazillaha tajidu tujahaka. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di depanmu. Kenapa tidak di samping, kenapa tidak di belakang? Allah katakan engkau akan mendapati Allah di depanmu, bukan karena Allah itu berpindah-pindah tempat, tidak. Ini bahasa kiasan. Maksudnya Allah senantiasa ada di depanmu untuk memberikan pertolongan kepadamu. Tidak usah khawatir. Yang penting jaga hubungan dengan Allah. Tiba-tiba ada jalan keluar. Tiba-tiba ada jalan keluar. Tiba-tiba ditolong sama Allah. Ya. Tapi saya sudah share tadi itu. Zikir tapi tak berubah-ubah. Saya kasih anu ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan kita menuduh Allah yang tidak-tidak. Ya, ini arti zonibi. Sesungguhnya arti itu sesuai prasangka hamba. Kita ukurlah diri kita. Macam mana Allah mau kasih kita kekayaan kalau pola hidup kita begini? Ya kan? Tidak mungkin Allah kasih lebih. Karena kita pun juga kemampuan kita seperti ini. Ya. Ada dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah Ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma tatajafa junubuhum 'anil madadi yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dengan penuh rasa takut dan tomak. Tomak itu adalah bersungguh-sungguh mengerahkan semua potensi yang ada pada dirinya. Tomak namanya itu gitu. Ini saya tidak berbicara di makam tajrid, saya berbicara di makam asbab. Di makam asbab. Kita ini kan orang-orang yang mencari dengan jalan asbab, jalan sebab. Tapi sebab yang kita bangun itu tidak maksimal. Makanya hasilnya begini. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tergantung hambanya. Allah akan merubah nasib hambanya itu kalau hambanya mau merubah nasib dirinya. Ya. Macam mana Allah mau merubah keadaan dia kalau dia sudah cukuplah. Ya udah dicukupkan Allah sampai di sini. Nantilah di akhirat saya panen Ustaz, ya sudah. Kata Allah ya sampai di situ. Nanti Allah siapkan di akhirat. Tapi ada orang yang memang betul-betul mau, kayak siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu orang paling kaya di zaman itu, bahkan dia membeli sumurnya orang Yahudi, Pak. Jadi jangan bilang orang Islam tak boleh kaya. Kita ini ada dua makam, ada makam asbab, ada makam tajrid. Nabi itu makam tajrid. Dia nggak lagi butuh dunia yang kejar. Yang dia arahkan memang potensinya adalah untuk menyelamatkan umat, membina umat. Situ sepanjang hidupnya itu aja. Kita kan di sini bukan guru, rata-rata profesional, punya profesi masing-masing. Ya, tapi yang halal ya, yang halal. Saya tidak mengajarkan yang tidak halal, yang profesional yang tidak halal. Yang halal. Ya.
Jadi jangan salahkan majelis zikir ini pula. Gara-gara ini majelis zikir sudah tidak mau lagi berusaha, tidak boleh lagi kayak gitu. Ya, yang mau merubah keadaannya saya persilakan. Allah itu punya rahmat yang sangat luas, punya rezeki yang sangat banyak. Ya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wa batagu min fadlillah. Kalau kamu setelah selesai sholat, kalau kamu tidak ada urusan yang lain, tidak mau beramal yang lain apa segala macam, bertebaranlah kamu di atas dunia, carilah rezeki Allah sebanyak-banyaknya yang kau mau. Tapi ingat, jangan lupa kamu berzikir kepada Allah sebagai tanda syukurmu kepada Allah. Ya. Jadi jangan salahkan majelis zikir ini. Jangan salahkan ibadah. Ya, jangan, tidak boleh. Imam Malik itu adalah ulama yang kaya. Ya. Imam Malik adalah ulama yang kaya. Kalau Mas Isa jadi pedagang besar, monggo. Ya, demi untuk Islam gitu. Dia kaya untuk Islam. Apa-apa. Ya. Bapak Ibu para jamaah sekalian dimati Allah, Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan begini, dia itu tidak ada jalur untuk menjadi khalifah. Dia itu tidak ada jalur untuk menjadi khalifah. Sebenarnya khalifah sebelumnya itu adalah dinasti Abbasiyah, tapi dia tidak punya jalur. Nah, dia itu terus berdoa kepada Allah. Dia bilang, saya itu tomak, saya terus meminta kepada Allah. Akhirnya karirnya jadi gubernur. Setelah jadi gubernur, dia minta lagi sama Allah, tetapi bukan untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan agama dan umat Rasulullah. Makanya 2 tahun dia menjabat, tidak ada lagi yang mau minta zakat, karena aturan kebijaksanaan beliau. Dari situ jalan ibadah dia. Jadi bukan berarti Allah itu ayat ini, hadis ini, ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidu tujahaka. Kalau kamu jaga hubunganmu dengan Allah, pasti Allah tolong kamu. Ya. Cuman memang kita harus putar otak, putar kekuatan banyak, ya, full time. Coba kita harus akui sendiri ya. Mari kita jujur. Jangan salahkan Allah. Kita jujur sama diri kita. Kenapa kita begini? Karena memang kita begitu. Kita punya begini aja. Jujur aja tuh. Udah puas sampai sini aja Ustaz. Saya, jangan kalian, saya ini. Ya, saya ini mengukur diri. Kalau saya punya pesantren, segede pesantren ini misalnya, katakanlah Hidayatullah yang di Batam, yang santrinya mencapai 3.000, pening kepala saya. Penuh kepala saya pasti. Ngurus manajemennya, ngurus guru-gurunya, ngurusan anak mau repot sekali lah. Kan gitu tuh kita. Benar nggak? Jadi jangan salahkan Allah, karena Allah sudah jelaskan dalam Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Aku nggak akan rubah kamu, Kus. Kalau kamu tidak merubah diri kamu dulu itu. Kalau kamu udah siap kata Allah, baru saya kasih kamu taufik. Aku kasih karunia Allah ini, perbendaharaan Allah ini luas, semuanya di bendaharaan Allah ini. Semuanya milik Allah. Tinggal dia kasih aja sama kita. Tapi kita udah siap nggak terima itu? Jangan dikasih uang 1 miliar, habis kita foya-foya, nggak jelas. Jadi untuk apa mau kasih? Takutnya gila. Kita dikasih sedikit saja hari ini nih. Hari ini kita dikasih sedikit aja, kadang sudah lupa sama Allah. Lupa zikir. Dulu zikirnya mantap betul. Begitu dikasih sama Allah, hancur.
Tidak ada lagi sholat malamnya. Jadi ini merusak saya punya perasaan itu. Ya sudah, kamu mau yang kayak gitu Allah kasih kamu seperti itu. Ya sudah, terimalah, ikhlaslah. Fa'ama binikmati rabbika hadis. Jadi jangan menyalahkan agama. Ini saya letakkan ini supaya dan tidak ada yang bilang majelis zikir itu ngajarin orang supaya tidak kerja, enggak ya. Jangan ikuti Bang Samsul misalnya, memang dia spesial jaga kampung kita ini, jaga sekretariat kita ini. Memang harus ada yang jaga. Kalau enggak kemana-mana, saya butuh siapa? Bang Samsul tolong begini loh. Dia spesialnya itu. Yang lainnya bertebaran lah. Jadi ada rezeki. Untuk apa? Cita-cita nak mau bangun surau. Duit dari mana? Allah. Mau pergi aja ke penyengat kemarin mikir ada dari mana dia? Ya perjuangan itu butuh amwal. Kan ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin. Wahai orang-orang beriman, maukah kamu kata Allah, aku berniaga denganmu, aku berdagang denganmu, kata Allah. Allah berdagang dengan kita. Maukah engkau aku berdagang denganmu, kata Allah. Tunjiku min azabin alim. Kamu dibebaskan dari neraka dan kamu masuk surga. Apa perniagaan kita dengan Allah, kata Allah? Tu'minuna billah. Pertama, kamu mesti beriman kepada Allah. Wa rasulihi, dan kamu beriman kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Kamu berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwal wa anfus. Harta dan dirimu. Kita ini baru anfus, awal belum lagi. Ini aja dia infaknya kita jalan tak. Jadi kadang-kadang Islam itu harus kita beli meriam, nanti kalau perang pakai apa? Zaman Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, itu dia membayar meriam yang gede itu dengan harga ratusan juta. Dia beli si Urban itu yang tadinya menjadi ahli meriamnya orang Romawi, orang Konstantinopel itu, Raja Konstantinopel. Karena dia nggak mampu bayar, dibayar sama Muhammad Al-Fatih. Saya bayar kamu, yang penting kamu buat meriam besar. Mau saya hancurkan itu benteng Konstantinopel itu. Dari kakek buyut saya nggak hancur ini. Bahkan dibawa daripada benteng itu ada sahabat Nabi yang meninggal, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat Nabi yang mendengarkan Nabi bersabda itu bahwa nanti yang akan menaklukkan Konstantinopel itu adalah dari umatku yang rajanya itu soleh dan juga pasukannya orang-orang yang soleh. Dialah yang bisa hancurkan itu benteng itu. Subhanallah. Jadi bi amwal wa anfus. Ya, terus Ustaz, kita yang di sini kayak begini modelnya, ya nggak apa-apa. Memang begitu jalan kita. Ya. Masih garis juga. Ya. Jadi jangan pernah menyalahkan majelis zikir ini atau menyalahkan zikirnya. Gara-gara zikirnya ini kita tidak bekerja. Jangan. Itu memang kita sudah membackup sendiri diri kita. Ya, jangan. Dan saya tidak pernah melarang antum untuk bekerja, mencari maisha, mencari kehidupan di atas dunia ini. Karena Allah perintah. Kita punya tanggung jawab. Tapi ingat, carilah rezeki yang halal dan thayyibah. Dalam doa Nabi di pagi hari itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah saya ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang engkau terima. Jadi walaupun kita jual basreng sama makaroni sama rezeki halal, walaupun kita kerjalah, bekerja itu berpahala. Nanti kalau antum semua berusaha, berupaya sudah maksimal, Allah pasti kasih jalan. Pasti Allah kasih jalan. Hadisnya jelas.
ihfazillah tajidhu tujahaka. Kalau kamu bersungguh-sungguh menjaga hubunganmu dengan Allah, pertolongan Allah sudah siap menantimu untuk kamu ditolong. Ya, insya Allah. Ya, tapi kadang-kadang ada kawan ini yang berpikir, ini kalau saya tidak terganggu ibadah saya, apa? Kalau terganggu ibadahmu, cari pekerjaan yang tidak mengganggu ibadah. Ya, karena ibadah kita adalah sesuatu yang tidak kalah penting. Ya. Oke. Tapi kalau kondisimu hari ini kayak begini, memang itu bawaan dirimu. Jangan salahkan gurumu, jangan salahkan teman-temanmu, karena memang kondisimu. Kalau kamu mencatat terus rezekimu seperti yang kamu dapatkan, syukurilah. Itu adalah sesuatu yang terbaik yang Allah beri. Allah jaga agamamu, jaga hartamu, jaga kehidupanmu, insyaallah. Ya. Oke, kita lanjut. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Ya. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Para sahabat itu ketika dia punya tali terompa putus, dia minta kepada Allah, ya Allah, terompa saya putus, yang remeh-temeh. Rezeki. Ya Allah, saya butuh rezeki sekian hari ini. Minta sama Allah. Karena apabila kamu minta kepada Allah, Allah senang meminta. Cuman kadang-kadang kita ini malu juga minta sama Allah. Yang amal kayak begini minta lagi sama Engkau, ya Allah. Tapi Allah tahu. Allah tahu yang terbetik dalam hatimu. Ya, Allah tahu yang terbetik dalam hatimu. Ya Allah, anak saya mau kuliah, anak saya mau sekolah. Allah kasih jalan. Yang penting kamu jaga hubungan dengan Allah. Tiba-tiba itu Allah tolong kan. Saya sering merasakan. Tiba-tiba Allah tolong. Tiba-tiba Allah. Subhanallah. Begitu mudahnya Allah menolong hamba-hambanya yang senantiasa mendekat kepada Allah. Ya. Mungkin bagi kita yang punya uang banyak tak masalah. Tapi bagi kawan-kawan yang tidak punya dana cukup, di pikirannya menyekolahkan anaknya mau sunatan, anaknya tidak punya duit, dia terus gas dengan Allah. Tiba-tiba Allah kasih yang keluar, itu luar biasa. Allahu Akbar. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, syukur ya Allah. Ya. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Segala sesuatu mintalah kepada Allah. Dan orang yang beriman itu jiwanya optimis. Dia minta kepada zat yang tidak pernah kurang. Orang beriman itu tidak pernah tidak optimis. Orang beriman itu optimis. Karena Tuhannya Maha Kaya. Ikan di lautan kita tidak kasih makan, tapi Allah siapkan buat kita. Kita tahu, kita yakin bahwa Allah yang kasih makan itu ikan di lautan. Dan kita yakin bahwa kita punya makanan, kita punya kebutuhan, juga Allah udah siapkan. Tinggal tunggu saat masanya kita memang membutuhkan, itu baru Allah kasih. Dalam kitab Al-Hikam, mungkin minggu Jumat depan saya akan bahas. Itu sudah masuk pada kajian meminta kepada Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, selama engkau menunggu doamu dikabulkan oleh Allah, selama itu engkau dalam ibadah di sisi Allah. Ya Allah, ini belum dikabulkan. Ya Allah, ini belum dikabulkan. Ya Allah,
Selama kamu menunggu doamu dikabulkan Allah, selama yantaziru doa fahuwa sabun min Allah, selama itu kamu dalam ibadah kepada Allah. Jadi tidak ada orang yang beriman yang doanya sia-sia, yang pernah berkata begitu. Sama saya menunggu sampai hari ini pribadi saya, tapi saya tidak ungkapkan doa saya apa. Saya menunggu sampai hari ini ada satu doa saya yang belum Allah kabulkan sampai sekarang. Yang lain sudah semua. Tinggal satu aja yang saya kira belum. Nah, itu saya panjatkan terus kepada Allah. Dan saya percaya dengan hadis Nabi SAW. Selama saya mendoakan itu terus, selama itu saya dalam keadaan beribadah di sisi Allah. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quranul Karim, ya, Allah Ta'ala berfirman dalam sambungan perjalanan itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hamba-hamba bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doanya orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka mintalah doa dan berimanlah. Yakin, iman itu yakinlah bahwa doamu akan dikabulkan oleh Allah. Ada doa yang cepat kabul. Ada doa yang kita tidak dikabulkan oleh Allah, doa saya. Bukan dia. Belum dikabulkan oleh Allah. Ada doa yang belum dikabulkan Allah, ada beberapa kriteria doa. Ada doa yang belum yang cepat dikabulkan Allah. Itu remeh-temeh. Salah dunia itu remeh-temeh. Yang belum dikabulkan Allah itu, ya, ada doa kita masalah agama kita, ya, itu yang penting. Kita minta sama Allah, Allahumma salim dinana, ya Allah selamatkanlah agamaku, selamatkanlah agama anakku, selamatkanlah agama istriku, selamatkanlah agama keluargaku, jangan jerumuskan mereka dari jalanmu. Itu adalah doa yang penting, doa yang paling mulia. Ada doa yang lama baru dikabulkan Allah, ya, lama. Misalnya mencari guru, mutar sana mutar sini, kata Bang Mamang nggak ketemu. Seusia Bang Mamang sekarang baru ketemu sama guru atau sama majelis zikir. Istiqomah sampai sekarang, sampai mati. Ya, baru dikabulkan Allah. Sekian puluh tahun katakan. Ada doa yang tidak dikabulkan Allah di bumi ini. Kapan dikabulkan? Di akhirat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, surga. Nanti di akhirat baru kita dapat. Amin. Ya. Jadi kita jangan pernah dalam hati kita doa kita tidak dikabulkan Allah. Maka kata Nabi, kalau kamu berdoa, kamu mesti yakin bahwa doamu dikabulkan Allah. Maka pada saat kamu menunggu doamu dikabulkan oleh Allah, di saat itu selama engkau menunggu doamu dikabulkan Allah, selama itu kamu tercatat beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah, ya Allah, saya membaca hadis itu, Masya Allah, terhibur perasaan saya. Masya Allah, saya berada dalam kondisi menunggu, kondisi ibadah. Alhamdulillah. Ya Allah, kayakanlah aku. Misalnya contoh, ya Allah, sukseskanlah usahaku. Oh ya, lama betul sukses itu. Selama kita menunggu kesuksesan itu, selama itu kita dicatat beribadah oleh Allah Ta'ala. Ya,
Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah. Kata Allah dalam hadis kutsinya, apabila ada hambaku terkena suatu musibah pada dirinya, hadis kutsi, dan kemudian dia minta pertolongan kepada orang lain, tidak minta pertolongan kepadaku, maka aku tutup pintu langit buatnya. Artinya Allah tidak akan tolong dia. Tapi apabila orang ditimpa suatu ujian dari Allah, penderitaan dari Allah, musibah dari Allah, dan dia datang kepadaku, maka pertolonganku sangat dekat untuknya. Idza sta'anta fasta'in billah. Iyyaka na'budu hanya kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan, ketahuilah, apabila satu dunia ini yang membuat kamu, dikasih kamu satu kemanfaatan, nggak akan mereka bisa berikan kepadamu satu kemanfaatan, kecuali apa yang ditakdirkan Allah berlaku kemanfaatan itu buatmu. Dan apabila mereka membuat kamu datangkan mudarat bagimu, nggak akan mereka bisa menyentuh tubuhmu untuk mendatangkan mudarat kepadamu, kecuali apa yang ditakdirkan Allah menimpa kemudaratan buatmu. Hadis ini membuat kita tenang. Selesai lah. Selesai. Kamu pula takut. Mau orang mau ngomong apa sampai ke langit ke-7? Masa bodoh. EGP. Nggak akan terjadi apa yang mereka omongin itu. Atau mereka mau kasih sesuatu manfaat buat kita, nggak akan berlaku kemanfaatan. Mereka nggak akan bisa, kecuali apa yang sudah Allah takdirkan terjadi sesuatu padamu yang baik-baik. Kalau begitu, ya kelas selesai. Nah, khatam kan? Selesai pengajian kita. Artinya orang yang beriman itu dia punya bawaan tenang, asal bersandar kepada Allah. Kita ini tidak tenang karena kita tidak bersandar kepada Allah. Bersandar. Ya. Mau dikasih apapun obat sama kita, kalau belum berlaku manfaat obat itu enggak, tapi kita ikhtiar, ya. Nah, saya sambungkan hadisnya sedikit lagi untuk selesai masalah ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ifazillaha tajidhu amamaka. Jagalah Allah, niscaya Allah engkau dapati di depanmu. Ta'arraf ilallahi fi raha, ya'rifuka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika engkau dalam keadaan senang. Ini hati-hati nih hadisnya. Nanti jangan kebalik. Nanti kalau kebalik jangan salahkan saya. Kenapa? Ketika mendengarkan ceramah Ustaz begini-begini kan, kebalik. Ini ada kisah di zaman pewayangan. Zaman pewayangan ini kisah zaman pewayangan ya. Zaman pewayangan itu tahu anaknya siapa itu? Arjuna, siapa namanya? Abimanyu ya? Abimanyu itu dia orang yang hebat. Cakra apa namanya itu? Ada satu strategi perang yang dibuat oleh siapa lawannya? Lawannya Pandawa, Kurawa. Siapa yang rajanya Kurawa itu? Duryodhana. Ada satu strategi perangnya Duryodhana itu bisa ditembus sama Abimanyu. Abimanyu bisa tembus, tapi Abimanyu mati. Dia bisa tembus itu pasukannya, strategi perangnya Duryodhana, tapi nggak bisa keluar. Kalau keluar bahasa Jawanya Betul. orang yang semetu.
ini cerita pewayangan ya. Cerita pewayangan dahulu ceritakan bahwa ketika dia masih dalam bayi, Abimanyu ini sudah diajarkan sama Arjuna, bapaknya, cara menghadapi strategi perang Cakrapa namanya, saya lupa. Caranya menghadapi strategi Cakra itu begini. Dan itu diceritakan sama ibunya. Secara otomatis Abimanyu sudah Cakra Bidawa. secara otomatis Abimanyu sudah tahu. Tapi begitu Arjuna menceritakan ilmu tentang keluar dari perangkap strateginya Duryodhana itu Cakra itu, ketiduran emaknya. Jadi nggak dapat, maka dia meninggal nggak bisa keluar. Ini ceritanya cerita Cakrabuana itu kan Cakra apa namanya itu. Ini ceritanya Abimanyu dengan Arjuna. Makanya saya sampaikan ini, hadisnya terakhir saya tutup ini. Ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifuka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kamu senang, ketika kamu bahagia, ketika kamu memperoleh nikmat. Mendekatlah kepada Allah. Tetaplah jaga hubungan baik dengan Allah. Ya'rifuka fi syiddah. Maka Allah akan selalu mengenalmu ketika engkau dalam keadaan susah. Allah akan senantiasa menolongmu ketika engkau dalam keadaan layak. Yang penting itu katanya. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibaka. Ketahuilah ya, bahwa apa yang bagus yang luput darimu maka tidak akan pernah menimpamu. Apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Ya. Apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Tentu kita tengok ada di YouTube itu. Dia punya apa namanya? Sepatu anak muda itu kan. Berdiri di pinggir jalan. Di bawah pokok pohon ada sesuatu yang masuk di kakinya. Dia jengkel, dia kipas-kipaskan kakinya. Akhirnya dia keluar dari zona itu. Rupanya tidak beberapa detik kemudian ada motor mobil yang terlempar dahsyat. Alhamdulillah, tidak hanya beberapa detik dia meninggalkan tempat itu. Di tempat itu terjadi tabrakan. Allah selamatkan, luput dari kecelakaan. Ya. Wa ma asobaka lam yakul yukhtika. Apa yang akan menimpamu tidak akan luput darimu, pasti akan menimpa, pasti. Ya, pasti akan menimpa kita. Cuman kalau boleh yang ditimpa ya Allah, yang ringan-ringan saja. Ya Allah, yang ringan-ringan. Kalau berat ya Allah tidak sanggup. Engkau tahu aku ini ya Allah. Tak sanggup dengan beban-beban berat. Kata Delon, cukup aku saja. Itu berat. Ya, terakhir ya. Wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini bukan saya ngomong ya, Rasulullah ini. Rasulullah yang ngomong. Wa annal faraja ma'al karb. Dan setiap ya kelapangan itu pasti akan bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Pasti ada kelapangan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ilmu tauhid. Kalau kita ngerti ini hadis, urusan